gagasan atau program kerja dari Kementerian Jaringan Internal Mahasiswa yang dirancang untuk berbagi ilmu seni, lebih tepatnya dari para penggiat seni untuk masyarakat. Kegiatan ini diinisiasi oleh BMKM UGM dan akan mengajak kerjasama dengan unit kegiatan mahasiswa yang bertemakan seni. Masyarakat yang dituju di sini masyarakat dengan objek yang berbeda-beda. Dan kenapa kita mengambil kegiatan ini, salah satu kegiatan ini adalah karena semakin sedikitnya kepedulian pemuda di Indonesia untuk berbagi ilmu, untuk membuang egonya, untuk berbagi ilmu kepada masyarakat secara luas gitu. Sebab semangat untuk tahu, semangat untuk belajar di Indonesia ini masih sangat melimpah luas gitu. Diharapkan juga dari acara ini dapat menjadi wadah kreativitas anak bangsa dan juga bisa menumbuhkan cinta seni di pemuda Indonesia saat ini. Yang akan bergabung di aktiviti yang pertama ini, kita mengajak unit kegiatan mahasiswa, salah satunya unit kegiatan mahasiswa seni rupa, dan juga kita mengajak komunitas SSC yaitu Save Street Child yang mereka bergerak di bidang advokasi, terutama advokasi untuk anak-anak jalanan. Kenapa kita mengajak unit kegiatan mahasiswa seni rupa dan SSC? Karena kalau yang kita tahu, seni rupa ini adalah menurut kita kesenian yang dapat merangkul semua golongan dari menengah ke atas, menengah ke bawah. Jadi kita dapat merangkul semua golongan, tidak hanya satu golongan aja. Terus kenapa kita mengajak teman-teman dari SSC? Karena mereka bergerak di bidang advokasi dan mereka peduli dengan anak-anak jalanan. Menurut kita komunitas ini perlu dan tepat untuk kita ajak dalam kegiatan kita ini, dan kegiatan kita ini secara keseluruhan sebenarnya untuk mewujudkan misi dari BMKM UGM untuk konsisten mewujudkan kolektivitas mahasiswa, keluarga mahasiswa tepatnya. Itu. Preview. Halo, nama saya Fitria. Saya merupakan anggota dari unit seni rupa UGM. Jadi, kalau kita dengar kata-kata unit seni rupa, itu kan ada seni rupa. Kira-kira apa sih seni rupa itu? Nah, kalau menurut aku sih, seni rupa itu adalah sebuah seni yang dimana teman-teman di sini bisa memvisualisasikan apa yang ada di dalam pikiran teman-teman menjadi berbentuk yang lebih kreatif seperti itu. Contohnya nih, misal aku sedang sedih, jadi ya nanti galau. Misal aku di sini lagi bahagia gitu. Kemudian aku ingin mengekspresikannya nih. Kemudian aku gambar kayak gini, aku lagi happy. Nah, gitu. Kalau seni rupa sendiri itu merupakan wadah bagi teman-teman UGM yang tertarik dalam bidang seni rupa. Misal teman-teman suka gambar, bisa gabung ke unit seni rupa. Kalau sejarah unit seni rupa itu sudah ada di Langgang ini sejak tahun 2000. Nah, kemudian karena seiring berjalannya waktu, seiring teman-teman mahasiswa itu sibuk, kemudian lama-kelamaan anggotanya sudah menyusut. Nah, kemudian nih ada beberapa teman-teman dari senior kami yang mencoba menghidupkan kembali unit seni rupa itu. Nah, mereka bikin sebuah komunitas namanya KMMS, kelompok menggambar Minggu Sore, di mana anggotanya itu teman-teman dari Gelanggang yang suka gambar-gambar. Nah, setelah itu KMMS berlangsung makin ramai, makin meriah. Kemudian di tahun 2014 awal, alhamdulillah kami mengajukan diri sebagai UKM lagi melalui pihak rektorat. Nah, kalau latar belakang dari unit seni rupa sendiri itu, kami ingin mendirikan sebuah wadah di mana teman-teman ini bisa sharing ilmu bersama, terus kita praktek bersama sehingga kita punya wawasan yang luas. Kemudian tujuannya yaitu tadi belajar bersama. Nah, kalau kegiatan dari unit seni rupa sendiri itu banyak banget ya. Kalau kegiatan rutin itu kita ada kelas di mana kita bisa belajar gambar bersama. Kemudian kita bikin pameran, kita sudah pameran di banyak tempat di UGM maupun di luar. Terus kita juga berkunjung ke pameran seni, kan di Jogja itu merupakan kota seni. Jadi kita bisa mengalang buana kemanapun, pergi ke pameran sekaligus menimba ilmu.
Terus kemudian kita juga mengadakan silaturahmi ke seniman-seniman dan masih banyak lagi. Nah, kalau pendapat dari teman-teman besar sendiri mengenai bakti sosial itu, ya kita seneng banget gitu. Karena menurut kami acara seperti ini tuh wajib diadakan oleh siapapun itu. Karena kita bisa belajar bersama, kita bisa share. Nah, alhamdulillah ini teman-teman dari UMKM mengajak teman-teman besar di sini untuk berbagi ilmu sama teman-teman di sini. Jadi ya alhamdulillah kami senang sekali. Menurut teman-teman unit seni rupa terhadap acara servis semacam ini, kita bahagia, kita senang gitu. Karena ini waktunya bagi teman-teman besar untuk berbagi ilmunya yang telah bersama ini, untuk mengajarkan kepada teman-teman di sini bagaimana cara menggambar yang baik, melukis yang baik. Di sini kita akan belajar bersama. Dan diharapkannya teman-teman di sini bisa memahami seni rupa itu seperti apa, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau ilmu itu nggak kita share, kita bagi, itu mubazir. Jadi lebih baik teman-teman di sini juga tahu. Jadi kalau teman-teman di sini bosan gitu bisa ngobrol-ngobrol gitu. Sekaligus teman-teman mencari inspirasi, dapat inspirasi gitu, terus langsung dituangkan aja. Preview. Jadi kami bergerak di lingkungan pendidikan dan teman-teman yang dimaksimalkan. Jadi kami punya kegiatan untuk mengajar dan juga kami untuk 4 divisi pada kali ini. Pada periode ini ada RT, ada vokasi, ada humas, dan ada edukasi. Di sini kami fokus pada edukasi, tapi tidak lepas juga kami advokasi teman-teman di jalanan. Seperti misal yang baru-baru ini ada yang namanya Perda nomor 1 tahun 2014, itu tentang penanganan gelandangan dan pengemis, dan di mana situ banyak pelanggaran HAM terhadap gelandangan dan pengemis. Kami berusaha untuk menetralisir tersebut, kami mengawal teman-teman di jalan juga. Itu beberapa kegiatan. Ada juga kegiatan mengajar rutin kami. Setiap hari Rabu ada, setiap hari Senin ada, dan di shelter ini kami masih berusaha untuk mengajar teman-teman ini lewat privat. Dan kalau kita bicara tentang sejarah, SSC ini terbentuk 2011, Agustus 2011. Awalnya itu dimulai dari Jakarta. Dari Jakarta, Mbak Sela itu dia membuat fonipan katakan seperti itu untuk SSC Jakarta, terus melebar ke sini, dan pertama langsung ditangani sama anak isi, Mas Aris itu namanya. Ketika itu belum ada SSC yang terorganisir kayak gini, masih kayak kegiatan ya aku ingin berbagi sama anak-anak di jalan, misalnya apa, ketika ingin melakukan sesuatu kumpul langsung turun. Tapi berbeda nantinya ketika 2011 naik lagi ke 2012 itu mulai ada keorganisasian untuk SSC yang lebih terorganisir. Ini sudah periode yang keempat sampai saya sekarang ini. Yang pertama dan kedua itu masih belum terorganisir dengan baik, masih belum ada bentuk organisasian. Dan yang ke periode ketiga ini mulai ada ya, 2013, 2014 itu mulai ada keorganisasiannya. Lalu sampai sekarang 2014 dan 2015 di periode saya ini mulai terbentuk organisasiannya sampai saat ini kami punya Save the Children untuk kegiatan dari user ya, UMKM tentang mengajar caranya membuat tadi apa namanya paper quilling ya. Nah di situ memang menaikkan kreativitas juga adik-adik ini, dan juga mungkin bisa berguna nantinya untuk adik-adik ketika nanti membuat, mereka punya pekerjaan baru dijual dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya berguna, tapi memang kami juga nggak asal pilih-pilih kegiatan, dan di sini kami melihat ada suatu prospek dari UMKM ini untuk melakukan kegiatan yang baik. Hanya saja mungkin kalau dari kami anak-anak jalanan ini memang susah diatur. Jadi memang teman-teman mahasiswa, teman-teman yang datang ke kami ini
memang susah untuk berinteraksi dengan anak-anak kami gitu. Karena memang mereka susah diatur, mereka memang inginnya bebas, nakal, itu wajar di kami gitu. Dan memang seharusnya ada sebuah pendekatan terlebih dahulu dari teman-teman yang misal mau mengadakan kegiatan dengan kami, dan dimana itu nanti akan mendekati adik-adiknya, mengajak ngobrol seperti apa. Nanti ketika berkegiatan nantinya akan lebih mudah dalam mengorganisir mereka, dalam mengatur mereka juga akan lebih mudah. Tapi secara keseluruhan dari tempat dan perizinan juga ini udah bagus. Dan ya sekali lagi saya apresiasi kalau melihatnya memang tulus dari BMKM untuk membantu anak-anak kami, kenapa enggak anak-anak kami berkegiatan. Terima kasih. Ya, harapannya bagi teman-teman semua ya, bagi pemerintah juga, bagi seluruh masyarakat untuk teman-teman di jalan, nggak cuma anak-anak aja, tapi juga ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang sudah tua, ada yang masih balita juga. Di situ kami punya harapan besar itu, bahwasannya masyarakat bisa menerima nantinya keberadaan mereka yang memang sampai sekarang itu masih seperti disingkatkan. Ini suatu pandangan yang kurang baik. Jadi sebelum mereka mulai menilai, ada baiknya juga masyarakat ini ikut serta atau bahkan melakukan pendekatan kepada anak-anak jalan. Seperti apa sih latar belakangnya mereka itu, seperti apa, lalu cara mereka hidup itu seperti apa, dan juga bagaimana mereka bertahan di kehidupan yang semuanya serba mewah di sini. Dan juga perlu ditanamkan juga bahwasannya yang namanya peduli terhadap keadaan sosial itu tidak hanya sebuah nafsu memenuhi hasrat untuk melakukan kegiatan sosial, tapi juga harus benar-benar tulus sampai membantu teman-teman di jalan ini tanpa diskriminasi untuk menjadi lebih baik, meningkatkan taraf hidup mereka, dan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak nantinya. Itu harapan besar sih dari kami untuk masyarakat, untuk lebih memahami lagi seperti apa sih teman-teman di jalan ini, dan cara berkawan dengan mereka, cara meningkatkan taraf hidup mereka itu seperti apa. Itu aja sih pendekatan. Preview. Bisa dipotong pakai cutter. Potong. Parah ya? Udah gede-gede di sini ya. Parah senang nggak sama ini, kegiatan ini? Senang.
Semua hobinya apa sih? Tapi mungkin suka nyanyi gitu, suka nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Ya kalau suka tapi nggak bisa. Nggak bisa itu. Aku juga sih nggak bisa. Tapi ini terus suka gambar nggak? Suka gambar. Apa ya? Harus cerita dong. Aku bingung mau apa. Rumahnya di mana? Jauh banget ke sini. Jauh banget. Ya cuma dekat ya. Ini jauh. Nggak sering sih pernah. Tanyakan orang nggak? Terus Kan juga bisa dijual. Maksudnya kalau dari kelangsungan acaranya, apa sih peruntutan acaranya sih kalau menurutku bagus. Yang hidup hati ini tuh ya makanya tadi aku tanya kan sebenarnya tujuan awalnya itu apa sih? Tujuan awalnya itu kenapa enggak? Soalnya kalau menurutku kelihatannya mereka ya cuman aku kan tadi ngobrol-ngobrol sama kelihatannya mereka kurang tertarik gitu loh, kurang tertarik. Mereka justru kalau bisa kita apa ya, kira-kira mereka itu tertarik buat kami. Kalau dari acara yang secara kronologis sih bagus. Semacam ini. Kalau semacam ini sih kalau lebih baik apa yang kalau menurutku perlu adanya parameter gitu. Kita itu harus gimana aja sih, tujuan kita apa gitu. Nah, terus biar buat memastikan acara itu nggak sekedar berlalu aja. Jadi ada setelah acara itu ada hasil yang didapat dari masyarakat juga dari member. Jadi perlu apa ya? Dipertegas aja. Nggak lihat kondisi personal objek kita. Kalau objeknya anak jalanan itu kira-kira masuknya apa gitu. Ini kan lebih ke apa sih? Rumah tangga. Ekonomi rumah tangga. Oh iya.